Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang meraya-raya bah. Hari ini kebetulan ada siswi dari SMA Negeri Cicalengka. Iya. Kopok, ini ceko, istilah anak-anak sekarang mah ceko. Padahal Cicalengka Cikopo gitu. Singkatan itu. Cicalengka Cikopo. Ini kebetulan di anak-anak ini teh mungkin ada tugas, Bang. Ada tugas dari sekolah mungkin. Tugasnya apa deh? Untuk mengobservasi pengrajin. Itu biar kelihatan. Terus jadi kita itu nanya-nanya ke Abah nih, kayak tekniknya apa, bahannya apa, terus nama-nama kerajinan yang Abah buat tuh apa. Ya, alhamdulillah mungkin ya Abah teh mungkin dikenal mungkin ya. Semakin dikenal, alhamdulillah. Terima kasih adik-adik ya, Abah udah meluangkan waktu ya datang ke saung ini, saung Abah. Ya mungkin lah pertanyaan-pertanyaannya ya bisa Abah jawab. Kalau yang kejawab ya apa aja yang mau ditanyainya silakan aja. Mana harus kita mulai di awal ini juga tadi masalah. Dia mau kan tangga khusus tangga ke YouTube gitu. Tadi yang ditanyain. Ini Bah, untuk pembuatannya gitu, ada berapa tahap gitu dan apa aja Bah pembuatannya? Nah itu ada mungkin dari kayu gelondongan satu ya, pemotongan kayu, keduanya ngebakalan itu seperti tadi ya, seperti gini, terus dibentuk, ini ketiganya dibentuk gini, terus istilah Sunda mah ngajadikeun gitu ya. Ngajadikeun bah ini. Yang keempat mungkin pengukiran. Setelah diukir nanti ada penghamplasan tuh seperti ini nih tuh. Ini kan udah mulus ya. Ini. Yang kelimanya mungkin ada cat dasar itu. Di dasaran pakai ini pakai isamu. Kalau istilah tukang kayu mah ngedempul lah gitu ya. Pakai ini ngedempul. Nah, setelah diisamu, dihamplas lagi sampai halus, nah baru ditimpa seperti ini. Ditimpa pakai cat putih. Nah ini yang dipakai ini cat mobil ya, cat mobil. Jadi pakai diko. Nah kebanyakan mah dari dulu teh pakainya teh yang catnya teh yang sintetis seperti apian gitu ya. Nah sekarang udah nggak musim karena kalau apian itu kan suka pudar ya catnya. Kalau ini kan sampai 10 tahun juga awet gitu. Jadi, kalau kotor cuma dielap aja. Nah itu mungkin yang kelima ya Irman ya. Yang ke mamnya ini ada pembuatan ininya, aksesorisnya, bajunya ini tapi ini mah bagian perempuan sih, abang mah nggak bisa ya ini mah kayak bikin ini yang bikin ini. Nah ini namanya dodot ini tuh. Ini namanya tubing. Ini ada kalau yang kelas ini pakai bahannya fiber ya. Kalau ini bukan, ini bambu. Terus kalau yang mainan ini nggak pakai bahan ini. Ini kan bahan tuyung, ini sulit dicarinya ini. Nah ini juga Abah tuh belinya di harga
bahannya dari pohon kaung, tahu pohon kaung? Kaung yang seperti pohon kelapa. Tapi adanya di gunung itu mah, ya, yang dipakai gula aren gitu. Gula kaum. Nah ini tuh pohonnya, ini pohonnya dipakai namanya apa? Samporit ya. Harus tahu nih, ini samporit. Kalau ini tuding. Nah itu deh yang abah jelasin. So apa lagi yang mau tanya? Kalau untuk sejarah wayang golek itu awalnya itu dari mana, Mbak? Dari Pulau Jawa. Sejarah wayang dari Pulau Jawa. Awalnya dari wayang kulit. Dari wayang kulit. Wayang kulit mah yang 2 dimensi ya, Mbak? Ya. Awalnya dari Pulau Jawa, yaitu yang menyebarkan agama Islam itu para wali pakai media wayang kulit. Kalau di Jawa Barat pakai medianya wayang golek. Jadi jangan salah, awalnya dari mana wayang golek? Awalnya kan dari Cikancung. Nah itu salah, bukan dari Cikancung awalnya. Misalkan dari Giriharja, bukan dari Giriharja. Awalnya dari para wali. Para wali awalnya. Nah, gitu deh. Para Wah, wali atuh neng naroskeun neng atuh ka abah. Naon atuh? Itu abang mulai berbisnis bikin wayang kayak gini dari kapan? Itu dari SMP. Dari SMP belajar tuh dari SMP ya. Nah, sampai injak dewasa itu bisa menjual lah ya, istilahnya bisa menjual, bisa udah layak jual kan. Itu setelah ya belajarnya lama sih, sampai ada 3 tahun. Itu belajar terus belajar. Setelah nikah ke SMA itu baru bisa menjual lah, bisa layak lah, barangnya bisa dijual. Nah itu setelah dewasa itu sempat vakum nih, vakum karena abah itu kan tahun 87 dia nikah, terus dapat kerjaan yaitu ngajar olahraga itu ngajar olahraga vakum ini. Nah kemarin pas 2019 ya yang COVID itu, iya, Mbak. nah itu kan sempat banyak yang tumbang lah, yang ini yang semua pengrajin itu pokoknya ya sangat sulit. Nah itu orang lain sulit, abah justru berdiri gitu, bikin YouTube ya, akhirnya bikin YouTube. Nah di situ baru abah mulai bisnis di lewat YouTube, penjualan. Itu abah ketika SMP belajar wayang itu sendiri otodidak atau ada gurunya? Awalnya mau otodidak semua juga. Awalnya otodidak semuanya. Jadi kadang-kadang orang bangga nih, aku mau otodidak gitu ya. Itu ada kebanggaan tersendiri. Betul, semua juga otodidak, abah juga otodidak. Cuman yang otodidak itu bedanya gini. Kalau yang otodidak itu pahamnya cuma sampai di situ, menonton gitu. Nggak ada perkembangan gitu. Nggak ada inovasi. Jadi nggak ada inovasi. Jadi perkembangan gitu karena mengikuti pakem itu kan. Sedangkan sekarang kan wayang model sekarang tuh beda. Gitu. Kan ini ada dua versi. Kalau yang ini disebutnya Purwa ya. Ada lagi yang sekarang tuh disebutnya Purna. Nah, kalau Purna wajahnya beda, bukan gini. Kalau Purwa mah ini wajahnya kan ini topeng ini aslinya. Kalau yang Purnama asli wajah orang, gitu yang disebut Purna. Tuh. Kayak wayang-wayang sekarang itu banyaknya Purna. Jadi mendekati ke orang gitu. Tuh deh. Kalau abang mulai berguru itu ke siapa? Berguru? Iya, bergurunya itu ke Haji Ade ya, yang ada di Bandung. Haji Ade ya, sekarang mungkin nggak ada sih, udah nggak ada. Nah itu ada perguruan yang di daerah Cimbulit itu, ada Pak Haji Endang itu awalnya dari situ. Pak Haji Endang itu awalnya dari mana ya itu? Daerah Cianjur ya, apa sih namanya, pokoknya daerah Cianjur lah, dia punya guru di situ. Nah dia mengembangkan di daerah Cimbulit, termasuk abah tuh muridnya gitu. Ya, tapi abah nggak lewat dari pandangnya, dari lewat Pak Ade. Lumayan, perjalanannya lama sih.
Jadi belajar wayang gini mah ya membuat itu mah nggak segampang yang dibayangkan gitu. Ada prosesnya, harus ada non tekniknya teh ya, kesabarannya harus ada. Selaten. Telaten. Kalau nggak sabaran mah ya mau bisa. Tapi ya ada karyawan bank apa itu BPR ya, Kang Jaka ya. Itu dia tiap hari dia kan pegang pulpen. Ya. Tapi pengen belajar wayang dari konsumen itu, dari konsumen dia belian wayang gitu. Tapi ada niat untuk belajar bisa. Sudah harapan ya rantina hatenya bahnya. Saya gitu. Itu hayang. Awalnya pakai sarung tangan, takut kepesok. Cuman cek temen mate cek Kang Denny, kalau pakai sarung tangan pakai helm sekalian katanya. Tapi alhamdulillah dia udah layak jual lah sekarang, ada hasilnya. Di mana itu cepot yang di situ, di mana? Kita deket mesin jahit di situ. Udah layak jual dia tuh, udah ada itu kesehariannya cuma nulis gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa sekarang. Udah berapa ya? Dian dari Sumedang, Kang Denny, Bejaran, Amalengan. Nah itu hasilnya, hasil Kang Jaka itu. Hasil Kang Jaka itu dibunyikan neng, nggak pakai celana lagi. Nah, itu hasil Kang Jaka itu berapa bulan ya? Setahun mungkin ada apa gimana ya? Tahun ada mungkin. Kalau ngitung tahunnya setahun, tapi kalau datang ke sininya mah seminggu sekali. Berarti kalau setahun kan kalau hitungan bulan aja udah 30 hari. Kalau setahun berarti 30 hari kali 12 bulan, itu baru setahun. Ini mah datangnya cuma seminggu sekali. Seminggu sekali berarti 4 kali 12. 48. Kalau jadi belum setahun kalau hitungan harinya mah. Kalau hitungan tahunnya udah setahun. Itu Kang Jaka. Mungkin segitu aja ya teh. Nah, ini hanya menjawab adik-adik aja ini ya. Selebihnya mah mungkin ya kalau ingin paham lagi ya mungkin nanti cari lagi yang lebih senior mungkin ya, Abah yang bisa menyampaikan sedikit pengalaman Abah itu ya. Dan mungkin hari ini nggak lupa ini salam dulu lah sama yang anak-anak yang lagi pada belajar, semangat terus. Terus yang memerlukan hasil karya Abah ya tinggal nge-WA di depannya. Nah itu mungkin ada mungkin sama Abah ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.